Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke lah ya guys ya, sekarang saya akan membahas sedikit fitur Windows yang sebenarnya sudah discontinue ya guys ya. Yaitu adalah Windows Gadget ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya di sini ya guys ya. Kenapa kok Windows Gadget di Windows 8 sampai Windows 11 sampai Windows yang terbaru itu di-discontinue? Oke, mungkin teman-teman banyak yang mengetahui bahwa alasannya adalah karena alasan keamanan dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya apakah semasif itukah alasannya ya guys ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan sekaligus juga membuktikan ya guys ya bahwa ternyata Windows Gadget ini di-discontinue karena memang alasan keamanan ya guys ya. Oke, mungkin kalau misalnya di sini ada teman-teman yang masih menggunakan Windows 7 atau bahkan menggunakan di atasnya gitu ya guys ya, seperti Windows 8, Windows 10, Windows 11 dengan menggunakan third party untuk mengaktifkan lagi Windows Gadget. Mungkin teman-teman kok sadar ya guys ya, kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan aplikasi mungkin kayak Currency di sini ya guys ya, saya dicontohkan ya guys ya, atau menggunakan Feed Headlines atau bahkan menggunakan Windows Media Center gini, kalau misalnya terhubung ke internet dan lain sebagainya, itu teman-teman perlu sadari ya guys ya, bahwa ternyata gadget-gadget ini tidak memiliki fitur safety sama sekali. Maka dari itulah mengapa Microsoft menghentikannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nih ya, menggunakan Google Chrome atau menggunakan browser apapun, ketika kita searching, itu pasti ada fitur keamanannya, di mana teman-teman ketika memasuki website yang benar-benar bisa dibilang terkontain oleh virus, atau bisa dibilang terkontain oleh malware dan juga lain sebagainya, pasti akan langsung dicekal oleh fitur dari browsernya tersebut. Seperti contohnya di sini ya guys ya, saya akan mencoba mendownload WannaCry. Mungkin teman-teman tahu ya WannaCry gitu di GitHub misalnya ya. Saya contohkan kayak gini ya guys ya. Kalau misalnya saya ingin mendownload kayak gini, pasti akan kayak ginikan oleh Google Chrome-nya. Karena kenapa? Karena ternyata website ini mengandung malware. Ya, saya kan memang di sini kan ingin mendownload ransomware dari WannaCry ya guys ya. Makanya kenapa akhirnya langsung dicekal seperti ini. Nah, seperti itulah ya guys ya. Mungkin kalau browser-browser zaman sekarang itu sudah canggihnya luar biasa ya guys ya, karena sudah memiliki fitur keamanan yang sangat luar biasa tinggi ya guys ya. Tapi berbeda kalau ada di gadget ini. Gadget ini tidak memiliki keamanan sama sekali ya guys ya. Kalau mau dimasuki keamanan malah justru akan ngeberatin, dan juga akhirnya fitur dari gadgetnya ini bakal hilang. Nah, itu adalah alasan yang pertama ya guys ya, mengapa Windows Gadget ini bisa dibilang bener-bener di ini ya guys ya, bisa dibilang di di discontinue ya guys ya. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya mencoba beberapa dari gadgetnya ya guys ya, oke di sini cannot connect to the service, atau mungkin ada yang error dan lain sebagainya. Iya, karena memang fitur tersebut sudah di discontinue oleh Microsoft, sehingga Microsoft juga sudah menghentikan servisnya ya guys ya. Ya wajar saja ya guys ya. Oke, itu alasan pertama ya guys ya. Oke, alasan yang kedua adalah gadget ini bisa dibilang berjalan sendiri tanpa kita atur ya guys ya. Oke, kalau misalnya kita di browser ingin membuka, kayak contohnya tadi virus yang tadi saya contohkan ya guys ya, itu diatur oleh saya sendiri, dan memang saya sendiri yang ingin men-search dan ingin mendownloadnya ya guys ya. Tapi kalau di Windows Gadget ini, itu semuanya benar-benar diatur otomatis oleh gadgetnya. Jadi kalau misalnya ingin mendownload apapun, entah itu di sini kayak RRS misalnya gitu ya guys ya, atau ingin mengupdate weather dan lain sebagainya, itu tidak ada fitur keamanan sama sekali, sehingga ketika teman-teman membuka ini, maka keamanannya itu nggak ada sama sekali ya guys ya. Karena gadget kalau misalnya ada keamanan itu akan lebih memberatkan sistem lagi ya guys ya. Satu itu ya guys ya. Dan yang kedua, kita tahu sendiri kalau kita sembarang ya guys ya membuka website, membuka email dan lain sebagainya, itu pasti bisa aja terkandung virus ya guys ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di browser itu ada filternya ya guys ya. Ya mungkin itu akan masuk ke spam atau masuk ke apa dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya ada di RRS ini atau misalnya ada di gadget sini, itu semuanya tidak bisa kita kendalikan ya guys ya. Termasuk oleh Windows sendirinya juga tidak bisa dikendalikan, sehingga akhirnya gadget ini juga benar-benar sangat berbahaya ya guys ya kalau misalnya teman-teman ingin mendownload gitu ya, seperti itu. Makanya ya guys ya, bagi teman-teman yang mungkin masih sampai sekarang menggunakan Windows Gadget ya guys ya, sebaiknya cepat-cepat untuk di uninstall. Kalau misalnya di Windows 7, oke, cukup aja teman-teman close seperti ini semua dan sudah beres ya guys ya. Jangan pernah buka Windows Gadget lagi ya guys ya, karena itu emang benar-benar sangat berbahaya ya guys ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman waktu dulu ya guys ya, ada yang mungkin teman-temannya gitu ya guys ya, terjaring virus WannaCry atau yang lain sebagainya,
pasti salah satu celahnya adalah dari Windows Gadget ini ya guys ya. Jadi hati-hati sekali ya guys ya. Bahkan gara-gara WannaCry itu sangat benar-benar berbahaya, itu sampai Microsoft mengeluarkan patch untuk Windows XP ya guys ya. Padahal Windows XP sudah tidak discontinue ya guys ya. Oke, makanya kenapa akhirnya Windows Gadget ini juga menjadi serius ya guys ya, menjadi permasalahan serius ya guys ya bagi Microsoft gitu, seperti itu ya guys ya. Oke, semoga penjelasannya sangat bermanfaat dan bisa menjelaskan ya guys ya mengapa Windows Gadget ini sudah didiscontinue ya guys ya. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada koreksi, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasannya. Semoga teman-teman mengerti dan juga paham. Dan terima kasih ya guys ya sudah nonton sampai detik ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.